masalahnya apa gitu. Ini kan kadang kan udah kita pisah aja dah. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Balik lagi. Lanjut lagi nih Pak. Jadi di sini selain tadi kan serius-serius semua Pak ya. Ini ada juga nih yang agak absurd gitu Pak. Nah ini pertanyaan dari Akang Zaidan. Kapan sih Pak Depok jadi ibu kota? Jadi dia kayak pengen banget Depok jadi ibu kota gitu. Kalau ibu kota sekarang udah nggak banjir lagi, Depok jadi ibu kota deh. Waduh. Ngeri. Soalnya dulu ada ungkapan kan siapapun gubernurnya, Jakarta pasti ada banjir gitu. Lah iyalah, Jakarta kan daerah dataran rendah, betul, ya kan, dari Bogor, dari puncak sana kan, Bogor, Depok, terus sampai Jakarta. Nah, jadi singkat cerita, dulu Depok ini bagian dari Kabupaten Bogor. Situ ada 3 kelurahan dulu yang paling terkenal itu, di antaranya Depok, ya, terus Beji, satu lagi Pancoran Mas. Itu jadi perhatiannya jadi kurang terhadap wilayah Depok. Sampai orang Jakarta kan bilang dulu tempat jin buang anak, katanya begitu. Itu Depok gitu. Nah ini sekarang dengan kemajuan seperti ini, ya siapa yang sangka Depok sekarang punya alun-alun. Betul. Ya siapa yang sangka Depok sekarang punya sekitar 50 lebih taman kelurahan. Betul. Untuk bisa dinikmati oleh warga masyarakat Depok. Ya kan, jadi nggak mustahil juga gitu kalau memang Depok nanti barangkali kalau Mas Yuda jadi presiden kan. Amin. Atau tadi siapa penanyanya? Zaidan jadi presidennya ini Indonesia, pikiran udah ibu kota pindah ke Depok gitu kan, bisa aja begitu. Ya, prosesnya panjang lagi kita tunggu nanti. Sekarang lagi persoalan banjir nih masalahnya nih. Kalau nanti udah nggak banjir nih Jabodetabek, ya bisa jadi alternatif Depok jadi ibu kota. Ya. Saya siap jadi gubernurnya. Waduh, mantap. Itu entah kapan tuh Pak. Oke, berikutnya nih dari Mas Jojo. Ya. Mas lagi saya panggil. Ya nggak apa-apa. Jojo Barnes. Oke, boleh nggak Pak Tanah Baru gabung Jakarta aja? Saya tanya kenapa Tanah Baru? Di sana Jakarta udah ada Tanah Baru banyak. Maksudnya gimana tuh Pak? Tanah Baru, kebun-kebun kosong tuh banyak. Tanah Baru namanya. Iya. Ya ini kan masalah pemekaran. Ya boleh-boleh aja sih. Nanti kan kalau masuk Jakarta berarti masuknya Jakarta mana tuh? Jakarta Selatan ya? Iya, Selatan. Ya, saya izin dulu sama wali kotanya. Kalau dulu wali kotanya kenal saya, adik kelas saya. Oh gitu. Iya, Ustadz Amrullah. Sekarang jadi sekda dia. Naik iya, ya? Naik dia. Bisa jadi wali kota sekarang susah ya dihubungin. Udah deh, nggak usah dipikirin deh, yang penting Depok dulu. Masalahnya apa gitu. Ini kan kadang kan udah kita pisah aja dah. Kadang-kadang wilayah daerah begitu. Istilah orang Depok bilang mutung, ngambek. Iya, benar. Jangan ngambek. Ngadu dulu sama wali kota. Ya Mas Jojo ya. Jadi ngomong dulu, ini apa masa kenapa sih mau pindah gitu. Tapi kayaknya nggak serius deh. Nggak tahu deh. Kalau emang ada keresahan coba diceritain nih ke Pak Wali nih. Ya, jadi kita punya rencana Mas Jojo, ya, itu pelebaran jalan Tanah Baru. Cuman muat 2 mobil gitu. Kalau motor-motor kalau lagi papas gitu motor nggak bisa nyalip. Nah ini kita rencana ada pelebaran. Nah ini karena apa? Karena sungainya ini sungainya sungai kota, istilahnya otoritas kota, irigasi kota itu bisa kita manfaatkan. Bagaimana caranya? 2 alternatif. Pertama pembebasan lahan. Pembebasan lahan berarti sebelah kiri ya kalau dari sini. Iya, kalau ya, arah sebelah Jakarta kiri. Pak, ya. Ya arah Jakarta, ke arah Jakarta sebelah kiri. Bisa dibayangin tuh, masyarakat bisa ngasih harga berapa itu tanah semeternya. Dan pasti banyak. Yang pasti kayaknya belum mampu. Kota Depok, ya. Makanya saya pernah bisikin Bang Anies Baswedan. Kita bantu dong dikit-dikit sebab air kali Tanah Baru ini kan ke Jakarta juga gitu. Kita tata ini sungainya, nanti saya mau lebarin. Alternatif kedua, kalau kita nggak sanggup beli tanahnya warga kayak begitu, kita ingin berdayakan aset ataupun fasum yang ada di sebelah kanan. Itu sekitar ada 2 meter sampai pinggir kali. Nah pinggir kalinya itu kalau nggak salah ada yang 4, ada yang 5 meter lebarnya. Beda-beda ya? Beda-beda. Bahkan ada yang 10 meter karena longsor gitu. Jadi 10 meter. Nah ini bisa kita tata. Nanti sebagian dari badan sungai itu kita jadiin jalan. Teknologinya itu tiang-tiang kuat gitu. Mungkin pernah lihat di kota Surabaya itu ada sungai dibikin
untuk jalan juga. Sebagian. Jadi sebagian sungai itu ditutup. Tapi sungainya nggak diperkecil? Enggak, sungainya nggak diperkecil. Oh, jadi nambah dibuat di atasnya jalan gitu, kayak jalan layang, kayak flyover jadinya. Iya, gitu. iya. Di atas, jadi jalan di atas sungai. Wah, sebagian, keren tuh. Ya, nanti kita butuh teknokrat yang luar biasa, yang keren-keren. Ya. Nah, ini kalau bisa terwujud keren. Sudah kita mulai kajiannya tahun ini, tahun depan mungkin akan DED. Ya, mudah-mudahan tahun depan Pak Anies Baswedan masih ada nggak ya? Ya, yang jelas gubernurnya masih ada ya, Anies Baswedan. Ini bisa direalisasi sebab kita punya lembaga formal loh dengan Jakarta namanya BKSP. BKSP Badan Kerjasama Pembangunan dari Jabodetabek. Ketuanya kebenaran sekarang Anies Baswedan. Buat kolaborasi kebijakan. Iya, kolaborasi kebijakan. Dulu dia janji ngasih duit sama Depok 57 miliar. Karena Covid akhirnya dipotong. Dapat cuma 13 miliar. Misalnya seperti itu. Siap. Jadi insya Allah kalau persoalannya adalah persoalan jalan tanah baru, itu kita sudah punya rencana yang matang insya Allah. Atau dia mau KTP Jakarta tapi nggak mau pindah rumah kali, Pak? Jangan gitu tadi. Iya. Nah, ini unik juga nih, Pak. Dari Hilmi. Menurut Pak Idris, Citayam tuh Depok atau Bogor, Pak? Ini nanya apa ngetes nih? Hilmi orang mana nih? Saya tanya. Hilmi mungkin bukan orang Citayam ya. Kenapa tuh, Pak? Cuman sering lewat Citayam gitu kali. Sebab kalau orang Citayam pasti tahu dong. Alamatnya kan dia tahu. Kalau Citayam tapi Depok. Dia tahu. Kalau Citayam tapi Bogor ya orang Bogor. Kan? Jadi ada sebagian wilayah Bogor. Kalau sebutan Citayam ya, ada wilayah masuknya ke kota Depok. Citayam tuh apa sih, Pak? Jalannya ya? Citayam tuh kampung. Oh. Ya, kampung besar loh, desa itu Citayam. Tapi kebagi di dua wilayah tadi. Bagi dua wilayah. Nah, ini yang memang masih meninggalkan banyak permasalahan perbatasan. Siap. Jadi gitu ya, Hilmi ya. Berikutnya nih agak menarik nih, Pak. Dari Gilang, ada niatan nggak Pak Idris dan tim nih nanti untuk bikin Depok Fest? Ya, terus di situ ngundang influencer, content creator dan orang-orang berbakat lainnya yang asalnya dari kota Depok. Itu sebenarnya sudah kita rencanakan. Rencana kita tahun 2020. Kalau kita buat panitia itu tahun 2019. Cuman karena Covid mungkin ya? Atau apa ya pastinya. Karena kita kaget juga kan. Iya. Ketika diumumkan oleh pemerintah pusat bahwa kasus COVID-19 pertama kali warga Depok. Gitu. Waktu itu. Wah, udah tuh seperti pembangunan Taman Musik Depok. Itu sudah kita rencanakan. Ada anggaran. Ditahan dulu sementara ya. Semua ditahan. Ya mudah-mudahan sih doa kita COVID-19 ini bisa segera selesai. Amin. Pastinya mencemaskan kita semuanya. Dulu kan target kita mudah-mudahan Oktober November 2020 selesai deh gitu kan. Totalnya masih panjang. Ketika tahun baru 2001 kita bisa lepas taman alun-alun akan kita buka gitu. Kita undang banyak loh artis-artis nasional yang ada di Depok. Betul. Ya kan, kita undang, tampil, memeriahkan, bersyukurlah istilahnya. Ya, bersyukur tapi luar biasa. Ya, Allah Tuhan punya rencana yang lain mungkin. Ya, ternyata justru 10 kali lipat kasusnya. Terus naik, nggak turun-turun. Naik, ya mudah-mudahan lah. Siap. Selesai insya Allah. Nah, berikutnya nih Pak Idris dari Ricky Lee. Kenapa sih komunitas di Depok tuh nggak dirangkul-rangkul? Dia ngerasa nggak dirangkul kayaknya nih. Kan kalau komunitas sukses yang dibanggai juga Depoknya. Jangan kalau nggak didukung pas sudah sukses diklaim sama Depok. Gitu. Itu gimana tuh Pak nanggapinnya? Iya, ini soal rangkul-merangkul, apalagi zaman Covid nih harus hati-hati. Iya, bener juga. Iya, di luar Covid aja agak sedikit ini nih harus hati-hati. Kalau ke rangkul-rangkul sesama cowok orang curiga. Iya benar. Apalagi rangkul cowok cewek kan, wah itu. Tapi kenapa kalau sesama cewek orang nggak curiga Pak ya? Itulah. Padahal lebih banyak mungkin. Iya benar. Satu sisi ini bagian dari evaluasi ya. Evaluasi kami. Tapi di sisi lain, bukan berarti kita selama ini nggak merangkul komunitas. Misalnya anak-anak komunitas pemain pingpong atau PKM ya. Nah, PKM kalau nggak salah. Komunitas pemain pingpong ada di Depok. Itu ternyata banyak, saya juga baru tahu ketika ini evaluasi juga. Ketika saya kampanye kan, Pak saya PKM pingpong tapi nggak pernah dapat perhatian dari Bapak. Oh iya, saya biasa main pingpong nggak di sini saya bilang. Biasa main pingpong di Celodong gitu. Bang Ricky Lee ya, saya manggil abang nih, mohon maaf. Ya Bang Ricky Lee, jadi
ini komunitas apa gitu. Tapi kalau mau nomor HP saya juga nggak apa-apa. Oh gitu. Iya, nanti dicatat lah. Siap. Ya, saya kasih Bang Mas Yuda, nanti bisa di ini kan. Boleh. Jangan itu di sini ntar di teror Pak. Saya punya program sudah 3 tahun. Kemarin karena COVID kita berhenti. Jadi 2017, 2018, 19 namanya Ngopi Bareng Wali Kota. Wih. Kita namain istilahnya tea time. Ya, bahasa kerennya bahasa. Tapi teh Pak, bukan kopi Pak. Tea time tapi ngopi. Ricky, teman-teman, ya tetap undang lah. Bukannya saya birokratif, enggak. Komunitas apapun tetap undang, karena saya kan nanti ada diatur oleh protokol kan. Ada protokol, nanti protokol yang ngatur. Misalnya tea time bersama YouTubers gitu misalnya. Biasa kalau dulu tuh setiap hari Rabu lepas kerja dan Jumat lepas kerja. Itu bisa dimanfaatkan. Selama ini cuma RW kan basisnya. Nah, berarti nanti ada basis komunitas. Lanjut lagi Pak, ini udah mendekati akhir nih. Dari Mas Syafiq. Jangan ponakan saya tuh. Waduh. Tapi dia orang Bekasi. Nah, pertanyaannya ini mirip-mirip protesnya Yuda Keling nih Pak di Instagram nih. Kenapa sih jalan dan trotoar di Depok tuh banyak lubangnya? Iya, karena banyak yang lewat situ ya, jadi berat gitu Pak jatuh. Berat, karena banyak yang lihat juga. Coba nggak ada yang lihat. Nggak ketahuan. Ya, kalau yang dilihat Margonda, ya kita biasalah dapat kritikan bagus kayak gitu ya. Kritikan membangun. Dulu waktu zaman sebelum saya itu ini Margonda lagi gitu. Betul. Margonda apa istilahnya, Margonda sentris apa namanya gitu. Ya, saya bilang kan Margonda ini memang etalasenya gitu kalau dari Lenteng Agung. Tapi kalau datangnya dari sana, dari Jagakarsa, itu bisa etalasenya Cinere, benar. Makanya harus kita ada pemerataan pembangunan. Makanya di Perda RT RW, Rencana Tata Ruang Wilayah, itu sudah kita buat pemerataan pembangunan. Jadi nanti tidak Margonda saja. Nah, terus di barat misalnya Cinere, ya itu luar biasa jalan-jalan Cinere. Bahkan sekarang Bojong yang nggak disangka-sangka. Di situ ada mall yang luar biasa. Kalau kita biarkan ramai kerumunannya luar biasa. Dulu Bojong Sari kandang sapi doang. Iya. Kandang sapi dengan kambing doang. Iya. Jadi itu pemerataan pembangunan. Nah, ini masalah Margonda. Apapun bentuk pembangunannya pasti ada bolong-bolongnya gitu ya. Ada kurang-kurangnya. Terima kasih kalau ada masukan gitu. Kita sedang merencanakan nih, insya Allah 3-4 bulan ataupun sampai pertengahan tahun ini kalau lancar ya, mudah-mudahan doakan lancar, Margonda akan lebih keren. Iya. Tunggu tanggal main. Nggak ada lagi tuh bolong-bolongnya. Iya, mantap. Bisa sepedahan di situ nanti. Oh iya. Iya. Wah, keren. Saya minta ada jalur sepeda di situ. Tapi nggak di jalanannya, nanti di trotoarnya tuh. Sebagian tuh ada. Sebab saya lihat di Jepang ternyata jalur sepeda itu di trotoar. Iya kan? Ada 2 meter gitu space sepeda di situ. Kenapa nggak di badan jalan aja? Mungkin karena banyak warga yang sering parkir di sini. Iya. Ya kalau saya sepedahan masa mau ditabrak kan? Iya kan? Kalau saya berhenti lucu gitu. Akhirnya ke sana mengalihkan ke kanan. Ini bahaya. Kalau di Margonda trotoarnya banyak dipakai parkir tuh Pak. Nah itu lagi nanti minta juga kesadaran warga ya. Jadi teman-teman tadi siapa yang nanya tadi? Syafiq. Ya Syafiq ya bisa juga tuh tulis saya warga tolong gitu jangan parkir di trotoarnya Pak Wali gitu. Waduh mantap sekali. Siap. Oke, ini lanjut 5 pertanyaan terakhir Pak dari Fadli. Apakah lebih baik taman di setiap kecamatan ditutup aja sementara biar mengurangi kasus positif COVID di Kota Depok? Kalau secara sistemnya Satgas sudah memerintahkan semua taman ditutup sementara. Oh gitu. Berarti dia ada melihat mungkin ini. Taman yang masih buka taman kecamatan yang masih buka. Ya. Jangankan taman, sekolah ternyata swasta masih ada yang buka, ada yang pengaduan. bandel, Pak, ya? Nah, seharusnya sih nggak boleh buka, sementara nggak boleh buka. Makanya tolong nanti akan kita evaluasi kalau memang ada taman dibuka ya. Itu kecamatan mana gitu. Silakan di komen Fadli kalau nonton silakan. Ya. Oke, itu aja teman-teman semua, sahabat Idris. Kita endorse dikit nih. Jadi thank you teman-teman yang udah nonton ngobrol-ngobrol kita berdua, dan pertanyaan juga justru dari kalian ya. Di sini Pak Idris menjawab langsung. Ya. Semoga menjawab keresahan teman-teman semua. Kalau masih ada yang belum terjawab bisa lanjut aja di kolom komentar, nanti mungkin Pak Idris dan tim bisa membaca ya, bisa langsung
cross check, oh ini yang begini, ini begini, ini begini gitu. Sukses terus Pak Idris dan Pak Imam. Mohon maaf kalau banyak bercanda. Nah, orang Depok sekarang angka harapan hidup orang Depok itu 74 tahun. Artinya umur rata-rata warga Depok tuh 74 tahun. Jadi kalau warga Jakarta pengen panjang umur pindah ke Depok. Waduh. Nah itu di antara rahasianya kata Pak Gubernur yang lama, Pak Heriawan, itu ada 2 faktor. Apa tuh, kenapa Pak? angka harapan hidup kota Depok ini bagus, tinggi. Yang pertama suka bergurau. Ya, jadi jangan serius mulu gitu. Betul. Ya, bercanda kali-kali lah gitu, tapi bercanda yang sehat. Ya kan? Yang kedua suka ngopi. Waduh, ini Pak Idris banget ini. Nah, ngopi ini. Tapi kopinya kopi pahit kalau beliau nih. Saya bilang saya suka kopi pahit Pak, saya bilang Pak Heriawan. Kenapa? Karena saya sudah manis. Waduh. Jadi ini sepanjang video ini teman-teman bisa melihat sisi lain Pak Idris nih. Ternyata suka ketawa, suka bercanda ya. Dan cukup supel juga sama kita-kita nih sebenarnya. Oke, ngaji kita kuning juga boleh. Waduh. Apalagi kita biru, wah udah. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe biar semakin banyak yang tahu jawaban-jawaban Pak Idris ya dari pertanyaan-pertanyaan warga Depok. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.